Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan terdahulu, kalian sudah melaksanakan ulangan harian 1. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan membahas soal ulangan harian 1 pada mata pelajaran SKI KD 3.1, yakni memahami tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, jadi anak-anak Bapak yang kelas 3, silahkan simak video ini untuk mengetahui jawaban atau mengevaluasi jawaban yang telah kalian berikan pada ulangan harian 1 terdahulu. Baik, ini dia pembahasan soal ulangan harian SKI pada KD 3.1 semester ganjil. Soal nomor 1. Wilayah Arab yang terdapat gurun-gurun yang memiliki udara sangat panas dan berangin tenang terletak di daerah A. Hijaz, B. Tihama, C. Najd, dan D. Yaman. Nah, manakah pilihan yang paling benar dalam jawaban ini, dalam pertanyaan ini? Maka kita bisa membuka pada halaman 5. Silakan, mari kita baca bersama. Keadaan alam Jazirah Arab. Wilayah Arab daerahnya terdiri dari gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Wilayah ini adalah daerah Tihama. Nah, jadi jelas ya. Wilayah Arab yang terdapat gurun-gurun yang memiliki udara sangat panas. Ini dia, gurun-gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Terletak di daerah. Nah, wilayah ini terletak di daerah Tihama. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Tihama. Jadi, jelas ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Di wilayah Hijaz terdapat 2 kota suci, yaitu A. Mekah dan Madinah, B. Madinah dan Yasrib, C. Mekah dan Ka'bah, dan D. Madinah dan Yaman. Nah, manakah pilihan yang benar? Mari kita lihat pembahasannya. Masih dengan halaman 5 tadi, sekarang kita akan langsung kepada Hijaz ini. Nah, sedangkan wilayah yang berupa lembah di celah-celah pergunungan daerah Hijaz, ya. Jadi, lembah di celah-celah pegunungan itu terdapat di daerah Hijaz. Nah, pertanyaannya apakah Hijaznya itu? Tidak, tapi yang ditanya adalah wilayah Hijaz terdapat 2 kota suci. Maka kita lanjutkan bacaannya. Di wilayah Hijaz inilah terdapat 2 kota suci. Nah, ini yang sesuai sama soal, yakni Mekah dan Madinah. Jadi jawaban yang benar dari pertanyaan ini adalah ya, A, yaitu Mekah dan Madinah. Selanjutnya soal nomor 3. Bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah disebut dengan Arab Al-Baidah. Nah, salah satu bangsa Arab Al-Baidah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab adalah A. Kaum Bani Quraisy, B. Kaum Bani Hashim, C. Kaum Thamud, dan D. Kaum Yahudi.
Manakah jawaban yang benar dari pertanyaan ini? Mari kita bahas berikut ini. Nah, jawaban dari pertanyaan ini dapat kita lihat pada materi halaman 7. Nah, ini dia. Mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi. Jadi, bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah, maka bangsa itu disebut dengan bangsa Arab Al-Baidah. Ya, ini dia disebut dengan Arab Baidah. Jadi salah satu bangsa Arab Al-Baidah, ini dia. Bangsa Arab Al-Baidah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab adalah kaum Ad dan kaum Samud. Jadi salah satu bangsa Arab Al-Baidah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab tadi adalah kaum Ad dan Samud. Jadi kita tengok di optionnya, kaum Quraisy bukan, Bani Hashim bukan. Nah, ini dia. Kaum Samud adalah salah satu dari bangsa Arab Al-Baidah. Ya, berarti jawaban yang benar pada soal nomor 3 adalah C. Selanjutnya, soal nomor 4. Nah, salah satu karakter positif atau sifat baik dari bangsa Arab adalah A. Berani, B. Suka berperang, C. Suka pamer, dan D. Pemarah. Baik, mari kita simak pembahasannya. Nah, ini sama juga terdapat pada halaman 7. Kita baca bersama. Kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi yang diminta adalah karakter positif, ya. Bangsa Arab memiliki karakter positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Nah, di sini sudah disebutkan banyak sekali karakter positifnya. Nah, manakah yang sama dengan materi tadi? Nah, otomatis adalah jawaban yang benar dari pertanyaan ini adalah A, yaitu berani. Di sini adalah pemberani. Jadi karakter positifnya adalah pemberani, ya. Ini dia, berani. Suka berperang karakter positif? Tidak, itu karakter buruk. Suka pamer juga tidak, pemarah juga tidak. Jadi jawaban yang benar sekali lagi adalah A, berani. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 5. Di bawah ini yang bukan merupakan karakter negatif atau sifat buruk dari bangsa Arab adalah A. Berzina, B. Mabuk-mabukan, C. Berjudi, dan D. Ahli syair. Nah, manakah jawaban yang benar dari pertanyaan ini? Ya, di sini ada dua bacaan yang akan digunakan untuk menjawabnya. Jadi, karakter-karakter negatif bangsa Arab itu apa-apa saja. Nah, ini tapi karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Meminum khamar itu adalah perilaku atau karakter buruknya. Kemudian berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya. Jadi berzina, mabuk-mabukan, berjudi itu adalah karakter negatif. Sedangkan yang diminta adalah karakter positif. Sebenarnya dari sini sudah tahu jawabannya adalah D. Karena D itu adalah karakter positif sebenarnya. Tapi untuk memperkuat, silakan baca kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam ini. Jadi, kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra, yaitu khususnya syair Arab. Nah, jadi syair ini adalah merupakan karakter positif sebenarnya. Jadi orang yang ahli syair itu akan dapat mengangkat derajat kaumnya sehingga bisa menjadi terkenal dan disegani oleh banyak orang.
Jadi yang benar tadi adalah ahli syair. Ahli syair itu adalah perbuatan yang positif atau karakter positif, bukan karakter yang negatif. Jelas ya? Sekarang kita lanjut soal nomor 6. Zaman sebelum agama Islam datang disebut dengan zaman jahiliyah. Artinya adalah A. Zaman kejayaan, B. Zaman kebodohan, C. Zaman aman, dan D. Zaman tenang. Nah, mari kita cari apa yang disebut dengan zaman jahiliyah. Silakan simak materi halaman 7 berikut ini. Nah, kamu mungkin pernah mendengar atau membaca bahwa zaman sebelum Islam datang disebut dengan zaman jahiliyah. Dia diminta artinya apa? Maka kita sambung bacaannya, yang artinya adalah kebodohan atau zaman kegelapan. Sekarang kita kembali kepada optionnya. Yang A itu zaman kejayaan, otomatis tidak. Yang B adalah zaman kebodohan. Nah, ini dia. C zaman aman bukan, zaman tenang juga bukan, yang D ya. Berarti jawaban yang benar dari yang kita baca tadi, dari soal ini adalah B, zaman kebodohan. Jadi zaman jahiliyah itu adalah zaman kebodohan. Paham ya? Selanjutnya kita akan lanjutkan saja soal nomor 7. Di bawah ini, bani atau marga yang tidak termasuk ke dalam kabilah atau suku Quraisy adalah A. Bani Hashim, B. Bani Muthalib, C. Bani Kilab, dan D. Bani An. Jadi yang tidak termasuk ke dalam suku Quraisy. Mana jawabannya? Mari kita lihat. Nah, kita baca bersama. Bangsa Arab jahiliyah suka berkelompok berdasarkan bani atau marga. Bani ini berkelompok menjadi satu kabilah atau suku. Jadi, kabilah itu adalah kelompok yang terdiri atas beberapa bani seperti Quraisy yang merupakan salah satu suku yang terdiri dari Bani Hashim. Nah, jadi suku Quraisy itu terdiri dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Kilab. Berarti 3 inilah suku Quraisy ya. Berarti jawaban yang benar adalah D, Bani Ad. Bani Ad ini tadi sama dengan kaum Samud kan? Dia bukan termasuk suku Quraisy. Ya. Maka jawaban yang benar dari soal nomor 7 adalah D. Sekarang kita lanjut. Soal nomor 8. Di bawah ini yang tidak termasuk pasar tempat penyair-penyair berkumpul ialah A. Pasar Zulmajaz, B. Pasar Syam, D. Pasar Ukaz, dan D. Pasar Madinah. Nah, manakah jawaban yang benar dari soal berikut ini? Mari kita lihat. Nah, jawabannya terletak pada halaman 9. Kita baca bersama. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra. Sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Di negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab atau syair merupakan suatu seni yang paling indah yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa Arab. Mereka amat gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Ada beberapa pasar tempat penyair-penyair berkumpul. Nah, ini dia mulai masuk kepada pertanyaan. Penyair-penyair berkumpul. Nah, ada beberapa pasar tempat penyair-penyair berkumpul, yaitu Pasar Ukaz, Madinah, dan Zulmajaz. Nah, kita lihat kembali. Zulmajaz ada, Syam, Ukaz, Madinah. Berarti Syam, Ukaz tadi ada, Madinah ada. Berarti jawaban yang benar dari sini adalah yang tidak termasuk itu adalah B, Pasar Syam. Ya. Sekarang lanjut soal nomor 9.
Cara melihat kecerdasan seseorang oleh bangsa Arab biasanya dilihat dari A. Kehebatannya dalam bersyair, B. Banyaknya kebun kurma yang dimiliki, C. Banyaknya emas yang dimiliki, dan D. Banyaknya berhala yang disuruh. Maka, apakah jawaban yang benar dari pertanyaan ini? Nah, masih sama, terdapat halaman 59. Nah, sekarang kita lihat kecerdasannya, cara melihat kecerdasannya. Nah, dari sini kita bisa lihat kebudayaan masyarakat Arab pada Islam paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Nah, jadi ketika seseorang dapat menguasai syair, maka dapat dikatakan bahwa orang itu adalah orang yang cerdas. Jadi, jawaban yang benar, cara melihat kecerdasannya adalah melalui kehebatannya dalam bersyair. Jadi, soal nomor 9 jawabannya adalah A. Lanjut, soal nomor 10. Abdul Uzza ibnu Amir memiliki kehidupan melarat, namun akhirnya bisa mendapatkan kehidupan yang layak setelah dipuji oleh seorang penyair terkenal dalam syairnya. Nah, ini pentingnya penyair. Jadi, penyair tersebut bernama, siapakah namanya? A. Abu Bakar, B. Abu Sufyan, C. Ali, dan D. Al-Asyah. Al-Asyah, ya Asyah. Manakah jawaban yang benar dari pertanyaan ini? Nah, ini dia, kita dapat melihatnya pada halaman 9. Sebagai contoh, ada seorang yang bernama Abdul Uzza ibnu Amir. Abdul Uzza ibnu Amir. Nah, dia adalah seorang yang mulanya hidupnya melarat. Putra-putrinya banyak, akan tetapi tidak ada pemuda yang mau memperistri mereka. Kemudian dipuji-puji oleh Al-Asyah. Jadi, Abdul Uzza ibnu Umar ini memiliki kehidupan melarat, namun akhirnya bisa mendapatkan kehidupan yang layak setelah dipuji oleh penyair. Seperti inilah pentingnya seorang penyair, dapat mengangkat harkat dan martabat seseorang. Nah, berarti yang memuji-muji Abdul Uzza ibnu Amir sehingga ia mendapatkan kehidupan yang layak, nama penyairnya adalah Al-Asyah. Ya, adalah merupakan seorang penyair ulung. Abu Bakar, berarti otomatis jawaban yang benar adalah D. Baik, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan soal ulangan harian 2 pada mata pelajaran sekali ini pada KD 3.2, yaitu memahami mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Baik, soal nomor 1. Peternakan merupakan mata pencarian bagi suku Arab. A. Quraisy, B. Baduy, C. Samud, dan D. Hashim. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa membaca materi pada halaman 17. Nah, poin A, peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Baduy. Nah, soalnya tadi, peternakan merupakan mata pencarian bagi suku Arab. Nah, di sini langsung terjawab ya. Berarti peternakan merupakan sumber kehidupan. Sumber kehidupan ini juga maksudnya adalah mata pencarian ya. Di peternakan menjadi sumber atau mata pencarian bagi Arab apa? Bagi Arab Baduy. Berarti dari A, B, C, dan D, jawaban yang benar adalah B, ya. Suku Arab Baduy. Paham ya? Selanjutnya, soal nomor 2. Nah, orang kaya di kalangan suku Arab Baduy dilihat dan dinilai dari A. Hewan ternak yang dimiliki, B. Jumlah rumah yang dimiliki, C.
C. Jumlah pembantu yang dimiliki. Dan D. Berhala yang disembah. Bagaimana cara memastikan jawaban yang benar dari pertanyaan ini? Sama. Di halaman 17 tadi juga ada jawabannya. Di mana? Nih, silakan perhatikan yang bagian ini. Ya. Orang kaya di kalangan mereka maksud di sini adalah nih suku Arab Baduy tadi. Dinilai dan terlihat dari banyaknya hewan ternak yang dimilikinya. Berarti orang kaya di kalangan Arab Baduy ini karena dia pencariannya adalah peternakan, maka untuk menentukan kekayaan orang tersebut, pada suku Arab Baduy yang dilihat adalah banyaknya hewan ternak yang dimiliki. Nah, pertanyaan ini tadi, orang kaya di kalangan suku Arab Baduy dinilai dan dilihat dari mana? Berarti dari A, B, C, dan D ini tadi sudah jelas terlihat bahwa jawaban yang benar dari soal nomor 2 adalah A. Dilihat dari banyaknya hewan ternak yang dimilikinya. Semakin banyak mereka memiliki hewan ternak, maka akan semakin dianggap kayalah orang tersebut. Selanjutnya, soal nomor 3. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur memiliki mata pencarian berupa A. Berdagang, B. Nelayan, C. Bertani, dan D. Beternak. Nah, mari kita lihat pada materi halaman 17 untuk menjawab soal nomor 3 ini ya. Nah, yang ditanya tadi, suku Arab yang mendiami lembah yang subur. Mata pencariannya apa? Yuk kita cari. Nah, ini dia. Ya, coba lihat di bagian ini. Lahan yang subur terletak di lembah-lembah yang terdapat mata air dan sering turun hujan. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur itu mempunyai mata pencarian sebagai petani. Nah, ini ya. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur memiliki mata pencarian berupa nih. Suku Arab yang mendiami lembah yang subur mempunyai mata pencarian sebagai petani. Jadi, mata pencariannya apa? Berarti adalah C, ya, bertani. Yang subur-subur itu tanahnya. Jelas ya? Nomor 3 jawabannya adalah C. Lanjut nomor 4. Ya. Nah, tanaman primadona di wilayah Arab adalah A. Jeruk, B. Anggur, C. Apel, dan D. Kurma. Ini sepertinya tidak terlalu susah ya. Tapi untuk memastikan jawabannya, mari kita lihat materi halaman 18. Nah, di materi halaman 18 itu kalian nanti akan bisa menemui bacaan ini. Kurma merupakan tanaman primadona di wilayah Arab. Jadi makanan primadona ini maksudnya yang paling disukai, yang terfavorit, kemudian bisa juga dikatakan yang paling terkenal. Jadi tanaman yang terkenal di wilayah Arab itu yang sering ditanam orang itu adalah ya D. Kurma ya. Selanjutnya, soal nomor 5. Wilayah tersubur di Jazirah Arab yang menghasilkan gandum dan kopi adalah, nah, ya,
Jadi di Arab walaupun di kurma itu adalah tanaman primadona, tapi di Arab juga menghasilkan tanaman lain ya, atau bahan makanan lain seperti gandum dan kopi. Nah, wilayah tersebut di Jazirah Arab yang menghasilkan gandum dan kopi adalah A. Yaman, B. Riyadh, C. Madinah, dan D. Mekah. Nah, sekarang mari kita lihat materi halaman 18 untuk menjawab pertanyaan soal nomor 5. Nah, kita baca, pada wilayah-wilayah pesisir pantai banyak menghasilkan buah dan sayur-sayuran. Yaman merupakan wilayah tersubur di Jazirah Arab yang menghasilkan gandum dan kopi ya. Jadi penghasil gandum dan kopi di Arab itu terletak di wilayah Yaman. Ya. Jadi jawabannya nomor 5 adalah A. Paham ya? Sekarang soal nomor 6. Jagung dan padi tumbuh subur di wilayah A. Mahra, B. Riyadh, C. Hadramaut, dan D. Oman. Nah, jika kalian tadi membaca materi halaman 18 sampai ke bawah, maka jawabannya terdapat di situ. Nah, ini kan bacaan yang sama dengan yang tadi. Maka kita lanjutkan saja. Pertanian mereka merupakan sistem tada hujan. Jadi sistem pertaniannya menunggu hujan. Sedangkan jagung dan padi, ini pertanyaannya jagung dan padi ya, tumbuh subur di wilayah mana? Ini jawabannya. Sedangkan jagung dan padi tumbuh subur di beberapa wilayah Oman. Nah, ini dia. Berarti jawabannya udah nampak ya. Apa jawabannya? Ya, D. Jawaban yang benar dari soal nomor 6 adalah D. Oman. Oman adalah penghasil jagung dan padi. Nah, mari kita lanjutkan saja untuk tambah pengetahuan lagi. Sedangkan di Hadramaut dan Mahra utamanya menghasilkan palawija. Ya. Hasil-hasil pertanian inilah yang menjadi komoditas perdagangan di Arabia. Baik, sekarang lanjut soal nomor 7. Suku-suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah mayoritas bekerja sebagai jadi kebanyakan orang yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah itu bekerja sebagai apa? A. Sebagai nelayan, B. Tukang bangunan, C. Pedagang, D. Petani. Nah, untuk menjawabnya, silakan baca materi halaman 19. Suku-suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah. Nah, langsung ke soalnya. Suku-suku Arab yang tinggal di kota seperti Mekah dan Madinah, ya, ini dah kita lanjutkan. Mayoritas kebanyakan bekerja sebagai pedagang. Ini langsung dapat jawabannya. Berarti jawaban yang benar dari nomor 7 adalah C. Suku-suku Arab yang tinggal di kota Mekah dan Madinah itu biasanya bekerja sebagai pedagang. Baik, lanjut soal nomor 8. Nah, di bawah ini yang tidak termasuk pusat perdagangan yang terkenal di Mekah adalah pasar. Nah, A. Pasar Zulmajas, B. Pasar Syam, D. Pasar Ukaz, D. Pasar Madinah. Ya. Jadi
Untuk melihat jawaban atau mencari jawaban pada soal nomor 8, silakan baca materi halaman 19. Nah, mari kita baca. Biasanya mereka berangkat secara berombongan. Nah, ini materi di atasnya. Nah, sebelum bacaan ini membahas tentang Quraisy, suku Quraisy ya. Jadi mereka di sini maksudnya adalah suku Quraisy. Biasanya mereka berangkat secara berombongan untuk menghindari perompak di perjalanan, perampok ya. Rombongan pedagang itu disebut kafilah. Mereka pergi berdagang, kadang-kadang berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Barang dagangan mereka antara lain adalah kemeyan, yang wangi-wangian, parfumnya, parfum mereka, parfum ruangan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Sewaktu kembali, mereka membawa gandum, minyak zaitun, beras, jagung, dan pakaian untuk dijual di kota Mekah dan Madinah. Pusat perdagangan yang terkenal di Mekah adalah ini dia, Pasar Ukas. Jadi di bawah ini tidak termasuk ya. Pasar Ukas berarti termasuk, terletak di Ka'bah. Pasar Zilmajaz. Zilmajat ini bisa juga disebut dengan Zulmajaz ya. Zulmajaz, ini dia Zulmajaz. Pasar Zulmajaz. Dan pasar Majnah. Nah, kalau di buku ini dibilang pasar Majnah, tapi juga bisa dibilang pasar Majnah. Jadi mana yang tidak termasuk pusat perdagangan atau tidak termasuk pasar yang terkenal di Mekah? Ya, jelas jawabannya adalah pasar Syam. Arti soal nomor 8, jawaban yang benar adalah B, pasar Syam. Sekarang lanjut soal nomor 9. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam bidang A. Pertanian, B. Perdagangan, C. Nelayan, dan D. Peternakan. Nah, jawabannya bisa juga kita dapatkan sama di materi halaman 19. Di bagian mana? Di bagian sini. Silakan baca dan cari di bacaan ini. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Soalnya tadi, suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam bidang. Memegang peranan dalam bidang apa? Berarti dari sini, lihat ya. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam bidang perniagaan. Perniagaan sama dengan perdagangan. Ya. Jadi mana jawabannya? Nah, sini jelas berarti jawabannya adalah B. Jadi suku Quraisy yang ada di Mekah itu mereka kebanyakan adalah sebagai pedagang dan mereka memegang peranan penting dalam bidang perdagangan ini. Paham ya? Sekarang soal nomor 10. Ya, soal terakhir pada ulangan KD 3.2. Pada musim dingin, suku Quraisy biasanya berdagang ke A. Mekah, B. Madinah, C. Syam, dan D. Yaman. Nah, coba kita lihat jawabannya di materi halaman 19. Nah, di materi halaman 19 itu ada ini, bacaan ini. Maka mari kita baca sama-sama. Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangannya ke daerah-daerah lain. Nah, Allah mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat penting
dalam dunia perekonomian khususnya di Jazirah Arab. Nah, dalam surah Al-Quraisy ini disebutkan, diceritakan oleh Allah, ya. Nah, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman. Nah, orang-orang Quraisy itu dia kan kebiasaannya suka berpindah-pindah tempat berdagang, ya. Nah, kalau pada musim dingin, orang-orang Quraisy yang pedagang itu mereka berdagang menuju Yaman. Kalau ini musim dingin dimintanya kana, berarti sudah terjawab. Berarti kalau dia berdagang pada musim dingin, suku Quraisynya itu berdagang kemana? Ya, ke Yaman. Berarti jawaban yang benar D. Nah, untuk tambahan pengetahuan, dan perdagangan musim panas ke negeri Syam. Jadi kalau musim dingin dia ke Yaman, kalau musim panas dia pergi ke Syam. Ya, karena ini yang diminta adalah musim dingin, berarti jawabannya benar adalah Yaman. Kalau dia nanti ditanya misalnya, pada musim panas suku Quraisy berdagang kemana? Nah, kalian sudah tahu. Kalau musim panas, mereka perginya ke negeri Syam. Ya, paham ya sampai sini? Itulah pembahasan KD, soal UH pada KD 3.2. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang soal ulangan harian 3 pada KD 3.3, yaitu memahami agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Dalam sejarah lampau, dalam masa dahulu, masyarakat Arab sebelum datang Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran Hanif yang dibawa oleh Nabi A. Isa alaihissalam, B. Ibrahim alaihissalam, C. Musa alaihissalam, dan D. Nuh alaihissalam. Nah, apa jawaban yang benar? Mari kita lihat pada materi halaman 26. Nah, sini ada pembahasan tentang agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sini soal dan bacaan atau materi yang ada di buku. Nah, Bapak usahakan memang sama bahasanya untuk memudahkan kalian, karena kita tidak dalam tahap pertemuan ya. Jadi Bapak untuk memudahkan kalian menjawab soalnya, maka bahasanya pun sebisa mungkin Bapak akan bahasakan sama dengan yang ada di buku. Karena dalam hal penjelasan Bapak sedikit kesulitan karena kita belajar daring ya. Nah, lanjut. Untuk menjawab soal nomor 1 ini tadi, silakan baca materi halaman 26. Dalam sejarah lampau, ini bahasanya sama ya, dalam sejarah lampau, masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah ya sebagai sesuatu yang layak disembah. Nih, dalam sejarah lampau, masyarakat Arab sebelum datang Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah menyembah Allah. Jadi, mereka sudah mengenal Allah nih sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama tauhid, agama Hanif. Jadi, ajaran tauhid ya, Hanif ya bisa dikatakan sebagai ajaran tauhid. Ya, ajaran yang lurus seperti itu ya. Yang dibawa oleh, nah ini dia. Jadi ajaran agama tauhid ini tadi, ajaran agama Hanif, ya, itu dibawa oleh siapa? Nah, di sini berarti jawabannya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian baru nanti dilanjutkan oleh putra Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jawaban yang benar nomor 1 adalah
Sini yang ada Ibrahimnya berarti B. Ya. Isa bukan, Musa bukan, Nuh bukan, yang benar adalah B. Jadi nomor 1 jawabannya adalah B. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Di bawah ini yang tidak termasuk faktor penyebab masyarakat Arab sebelum Islam mudah menyembah sesuatu selain Allah adalah, ingat ya, yang tidak termasuk berarti yang bukan penyebabnya. Ya. Ada beberapa penyebab masyarakat Arab itu mudah dia menyembah berhala, menyembah sesuatu selain Allah. Ada beberapa. Namun yang diminta pada soal ini adalah yang tidak termasuknya. Maka yang tidak termasuknya adalah A. Kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala. Jadi kepala sukunya ya, kepala kabilah nenek moyang mereka. Jadi kalau misalnya kepalanya ada kepala kabilah, maka mereka biasanya adalah orang yang biasa dan mereka suka menyembahnya. Itu maksudnya ya. B. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Allah. C. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Dan D. Rasa kasihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyaknya tugas yang dilakukan dalam mengurus alam semesta. Nah, dari A, B, C, dan D ini, kira-kira manakah yang tidak termasuk faktor penyebab masyarakat Arab sebelum Islam menyembah sesuatu selain Allah? Nah, lihat materi halaman 27. Nah, di situ ada disebutkan, adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah, orang-orang itu mudah dia menyimpang, mudah menyembah selain Allah. Apa? Pertama, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Nah, berarti poin A ini adalah termasuk dalam faktornya. Sedangkan yang diminta apa tadi? Yang tidak termasuk. A termasuk. B, rasa takut yang kuat ya menghadapi kekuatan alam, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana. Ini dia. Poin B berarti juga termasuk. C, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan, berarti C juga termasuk. Nah, yang D, rasa kasihan kepada Allah atas banyaknya tugas yang dilakukan dalam mengurus alam semesta. Nah, ini. Apakah orang-orang Arab itu menyembah berhala karena kasihan sama Allah? Jelas tidak. Mereka menyembah selain Allah karena kejahilannya atau karena kebodohannya. Jadi, sebenarnya ini bukanlah faktor. Berarti jawaban yang benar dari soal nomor 2 adalah D. Paham ya? Lanjut soal nomor 3. Hubal, Lata, dan Uzza adalah nama-nama sesembahan penduduk bangsa Arab sebelum Islam berupa A. Berhala, B. Bintang, C. Roh, dan D. Pohon besar. Jadi Hubal, Lata, dan Uzza ini jenisnya sesembahan jenis apa? Nah, sebenarnya dari namanya saja kita sudah tahu sebenarnya. Tapi mari kita lihat pembahasan pada materi halaman 28. Nah, kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Menyembah berhala. Jadi, patung berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Ya. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Nama-nama berhala-berhala terkenal ya. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal
dewa mereka yang terbesar diletakkan di Ka'bah. Ya, ini untuk pengetahuan saja. Kemudian Lata berhala yang paling tua ditempatkan di Taif, Uzza ditempatkan di Wadi Nahla, Hijaz, dan patung Manat ditempatkan di Yasrib, yang sekarang disebut dengan Madinah. Jadi udah jelas tadi ya, patung berhala. Nih, pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Jadi Hubal, Lata, Uzza. Satu lagi kalau ada nanti yang Manat ya. Itu adalah sejenis sesembahan penduduk Arab yang berupa berhala. Jadi soal nomor 3, jawaban yang benarnya adalah ya A, berhala. Lanjut ya. Soal nomor 4. Berhala besar yang diletakkan di Ka'bah bernama, nah tadi kita sudah baca semuanya. Ya, sini tadi ada terbaca kan? Maka sebenarnya bisa langsung dipilih. Berhala besar yang diletakkan di Ka'bah bernama A. Lata, B. Uzza, C. Manat, D. Hubal. Nah, berhala besar. Masih ingat jawabannya apa kira-kira? Tadi sudah terbaca. Nah, baik. Sekarang kita baca lagi halaman 28-nya. Yang ditanyakan berhala besar. Nah, sekarang berhala besarnya patung berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik, berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal, dewa mereka yang terbesar diletakkan di Ka'bah. Jadi berhala besar tadi diletakkan di Ka'bah bernama apa? Berarti ini dia. Hubal, dewa mereka yang terbesar diletakkan di Ka'bah. Berarti jawabannya adalah D, ya. Berhala besar yang diletakkan di Ka'bah bernama Hubal. Ya. Paham ya? Baik, sekarang soal nomor 5. Malaikat oleh masyarakat Arab jahiliyah disembah karena dianggap apa? Roh nenek moyang, B. Putra-putri Tuhan, C. Penguasa langit, D. Penentu nasib. Jadi malaikat oleh masyarakat Arab jahiliyah disembah itu karena dianggap apa? Nah, silakan baca materi halaman 29 untuk mencari jawaban yang benar dari soal ini. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama, selain menyembah berhala, masyarakat Arab jahiliyah itu sebelum Islam itu dia juga menyembah malaikat. Selain itu dia menyembah roh, menyembah tumbuh-tumbuhan, ya, pohon-pohonan, pohon-pohon besar, ya, ruh nenek moyang mereka. Nah, jadi sekarang ini di soal nomor 5 yang membahas tentang sesembahan orang Arab jahiliyah yaitu berupa malaikat. Nah, kenapa dia menyembah malaikat? Nah, mari kita jawab seperti ini. Kita cari jawabannya di materi halaman 29. Kita umat Islam beriman kepada adanya malaikat. Ya, beriman kita boleh bahwa malaikat itu memang ada. Tetapi tidak untuk dijadikan Tuhan atau sesembahan. Nah, ini dia yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah. Nah, di antara masyarakat ada juga yang memuja malaikat. Jadi di antara masyarakat Arab ini ada yang memuja atau menyembah malaikat. Kenapa? Karena mereka percaya malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah Tuhan. Padahal malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sesembahan atau bukan yang harus dipuja. Ya, berarti nampak ya, malaikat itu dianggap apa sama orang jahiliyah sehingga dia disembah? Karena orang Arab jahiliyah menganggap malaikat itu adalah putra-putri Tuhan.
Ya, jawaban soal nomor 5 adalah B. Selanjutnya, soal nomor 6. Malaikat sesungguhnya adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari. Nah, ini mungkin sudah sering kalian dengar. Ya, malaikat sesungguhnya adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari apa? A. Tanah, B. Cahaya, C. Air, D. Api. Nah, sini di pembahasan materi itu tidak ada. Tapi ini adalah pengetahuan umum. Jadi Bapak untuk mempertegas siapa itu dia tidak harus disembah karena dia adalah makhluk juga. Kalau orang Arab jahiliyah menganggap malaikat ini sebagai anak Tuhan, tapi kita memandangnya lebih kepada sebagai makhluk. Makhluk yang Allah ciptakan. Nah, diciptakan dari apa? Kalau tanah ini siapa? Ya, kalau tanah itu adalah kita, manusia. Adam pertama kali diciptakan dari tanah. Nah, B, cahaya. Nah, nur. Jadi malaikat itu jawaban yang benar sebenarnya dari soal nomor 6 ini jawabannya benarnya adalah B, cahaya. Ya, malaikat itu Bapak pikir kalian sudah sering mendengar ini juga bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, kalau api ini siapa? Iya, setan. Nah, ini sejarahnya ya. Makanya setan tidak mau menyembah, tidak mau sujud kepada Adam karena dia merasa lebih mulia, lebih hebat daripada Adam. Dia tercipta dari api, setan itu, iblis itu, sedangkan Adam hanya tercipta dari tanah. Nah, paham ya? Jadi soal nomor 6, malaikat itu diciptakan dari apa? Dari cahaya. Baik, sekarang soal nomor 7. Nama berhala yang disembah oleh penduduk Yasrib adalah. Penduduk Yasrib tadi ini apa namanya sekarang? Madinah ya. Jadi nama berhala yang disembah oleh penduduk Yasrib atau Madinah adalah A. Manat, B. Lata, C. Hubal, dan D. Uzza. Nah, sebenarnya ini tadi juga sudah ada materinya terbaca ya, pada materi halaman 28. Mari kita simak. Ya, kita langsung saja karena ini udah hampir berkali-kali, udah 2 kali kita baca. Langsung saja kepada intinya. Nah, paling bawah silakan baca. Dan patung Manat ditempatkan di Yasrib. Jadi patung atau berhala nih yang diletakkan di Yasrib itu patung apa namanya? Nah, berarti langsung saja. Dan patung Manat ditempatkan di Yasrib. Berarti patung atau berhala yang disembah di Yasrib itu adalah patung yang bernama Manat. Ya, berhala yang bernama Manat. Jadi soal nomor 7, jawabannya adalah A. Manat adalah berhala yang disembah oleh penduduk Yasrib. Lanjut, soal nomor 8. Berhala pertama di Mekah dibawa dari negeri. Nah, ini dia. Berhala pertama di Mekah dibawa dari negeri A. Yaman, B. Syam, C. Mesir, D. Ethiopia. Ya. Apakah jawabannya benarnya? Nah, mari kita baca materi halaman 32. Nah, sebenarnya materi ini adalah rangkuman ya. Jika di buku-buku siswa yang lama itu sudah nampak kisahnya, lebih terlihat kisahnya. Siapa yang pertama kali membawa berhala ke Mekah ini ya? Lebih lengkap ceritanya. Ini langsung saja ya. Berhala pertama di Mekah dibawa dari negeri. Nah, ini dia di bagian ini. Ya. Berawal dari seorang yang bernama Amr bin Luhai. Ya, ada Amr bin Luhai. Ya.
seorang pembesar suku Khuza'ah yang membawa patung berhala. Dari hasil perjalanannya ke daerah Balqa di negeri Syam. Jadi berhala pertama di Mekah dibawa dari negeri mana berarti? Ini si Amr bin Luwai ini yang membawanya. Dari mana dia membawanya? Dari sini. Dari Syam. Atau sekarang dinamakan dengan Syria. Ya. Berarti jawaban dari soal nomor 8 adalah mana Syam? Ya. Jadi jawaban nomor 8 adalah B. Jadi Amr bin Luwai ini dia juga berdagang dia. Berdagang pergi ke Syam. Saat di Syam dia melihat orang-orang menyembah berhala di Syam itu. Kemudian dia mempelajarinya. Ini sedikit kisahnya ya. Kemudian dia mempelajari cara beribadah orang itu, cara menyembah berhalanya. Nah, setelah itu dibawanya lah patung atau berhala besar, dibuatkannya dari batu akik ya. Berbentuk manusia, dibuatnya besar-besar. Kemudian saat dia kembali ke Mekah, dibawanya lah berhala itu. Dari Syam dibawanya ke Mekah. Dan akhirnya diajarkannya orang Mekah itu untuk menyembah berhala dengan berbagai macam alasan, dengan bermacam argumen. Akhirnya Amr bin Luwai ini memiliki banyak pengikut dan mereka beransur-ansur terus akhirnya mereka benar-benar menyembah berhala dan melupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa faktornya? Tadi kita sudah pelajari faktor-faktornya. Ya. Jadi sampai sini paham ya, berhala yang pertama di Mekah itu dibawa dari negeri Syam. Apa nama berhalanya tadi? Berhala yang dibawa oleh Amr bin Luwai ini adalah Hubal. Baik, lanjut saja. Jelas sudah tahu jawabannya. Nomor 8, berhala pertama di Mekah dibawa dari negeri Syam. Selanjutnya, soal nomor 9. Orang yang pertama kali membawa berhala ke Mekah adalah, ini udah terjawab langsung sebenarnya ya. Masih ingat nggak kalian? Coba. Orang yang pertama kali membawa berhala ke Mekah adalah A. Amr bin Luwai, B. Abu Sofyan, C. Abu Lahab, dan D. Abu Jahal. Nah, ini tadi barusan kita bahas. Baru betul kita bahas di soal nomor 8. Jadi, apa jawabannya? Iya, jawaban yang benar adalah A. Amr bin Luwai. Ini materinya sama yang seperti Bapak jelaskan tadi. Bapak ambil dari rangkuman dan sudah Bapak jelaskan tadi. Sejarah singkatnya saja. Ya. Paham ya? Sekali lagi, orang yang pertama kali membawa berhala ke Mekah adalah, jawaban yang benar adalah A. Amr bin Luwai. Ya. Lanjut. Soal nomor 10. Menyembah berhala dalam ajaran Islam adalah perbuatan A. Tamak, B. Munafik, C. Syirik, D. Takabur. Nah, di sini tidak ada di pembahasannya di buku, tapi ini juga umum. Jadi menyembah berhala itu dalam ajaran Islam adalah perbuatan apa? Tamak. Apakah tamak benar? Ya tidak. Tamak itu sejenis orang yang seperti rakus juga lah. Semua mau diambil. Ya. Kalau munafik apa? Munafik ini biasanya lain yang di mulut, lain di hati, lain yang dibuatnya. Syiriknya apa? Menyekutukan Allah. Ya, menyembah berhala termasuk menyekutukan Allah. Ya, jelas. Berarti soal nomor 10, menyembah berhala dalam ajaran Islam adalah perbuatan apa? Perbuatan syirik. Kalau D ini apa? Takabur. Sombong. Ya, sombong. Sombong dia. Boleh sombong pada orang. Itu disebut juga dengan takabur. Apalagi sombong sama Allah. Ya. Jadi soal nomor 10 tadi jelas ya, bahwa syirik ini adalah menyekutukan Allah. Menyembah berhala itu apakah termasuk
menyekutukan Allah? Iya. Makanya soal nomor 10, jawaban yang benar adalah C. Nah, itulah pembahasan dari soal nomor 1 sampai nomor 10 pada KD 3.2. Paham ya? Nah, pembahasan kita sampai di sini saja dulu dari KD 3.1, 3.2, dan 3.3. Untuk sementara, itu dulu penjelasannya. Untuk latihan-latihan yang mungkin masih kalian keliru, mungkin nanti akan ada lagi pembahasannya yang akan Bapak buatkan. Insya Allah, yang ini hanya untuk soal UH. Jadi kalian sekarang sudah paham. Oh, kenapa salah ya nomor ini? Berarti sudah tahu jawabannya di mana mencarinya, mencari kepastiannya di mana. Jadi semoga dengan pembahasan ini memudahkan Bapak untuk lebih menjelaskan lagi, karena kita tidak bisa tatap muka, karena kita tidak bisa bertemu langsung, memberikan materi, memberikan penjelasan. Nah, semoga dengan ini kalian sedikit terbantu dengan penjelasan-penjelasan yang Bapak berikan. Ya, semoga benar-benar bisa memahami pada tiap-tiap KD, pada pembahasan atau materi pada tiap-tiap KD, terutama pada SKI ini, semester ganjil, pada KD 3.1, 3.2, dan 3.3. Ya, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah pemahaman atau pengetahuan kalian tentang sejarah kebudayaan Islam. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis.